Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uangnya itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di hadapan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, hampir mirip dengan bacaan hari Minggu yang lalu. Kalau hari Minggu yang lalu yang digunakan adalah perumpamaan mengenai talenta. Sedangkan hari ini kita mendengar perumpamaan mengenai mina. Tapi ada sesuatu yang membedakan. Kita tidak akan mencoba mengulas mengenai talenta itu. Tapi kita mencoba untuk melihat apa tujuan Lukas di sini. Yang dipanggil bukan sedikit hambanya, tetapi 10 hambanya. Dan masing-masing diberi hal yang sama. Dan ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Ada yang 10 mina. Dan di contoh yang kedua ada yang mendapatkan laba 5 mina. Baik, dari modal yang sama tetapi menghasilkan yang berbeda-beda, tetapi berlipat ganda paling tidak. Tapi ada satu hamba yang tidak menjalankan mina itu sehingga tetap satu hasilnya. Dan itu yang membuat tuan yang menjadi raja itu menjadi marah. Ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah, apakah dari hamba yang menghasilkan 10 mina atau 5 mina itu, tuan itu meminta kembali minanya? Tidak. Mina itu menjadi milik dari hamba itu. Karena dia sudah memberikan satu dan ternyata dijalankan, dan mina itu tidak pernah diminta kembali.
tetap menjadi milik hamba itu. Bukan hanya itu, tetapi juga dia diberi kekuasaan 10 kota, karena dia tahu Tuan itu yang dinobatkan menjadi raja, dia melihat tidak ada orang yang bisa dipercayai di tempat di mana dia diangkat menjadi raja. Dia hanya percaya kepada hamba yang dia percayai, yang ada di rumah. Diberi kekuasaan 10 kota. Yang menghasilkan 5 mina, diberi kekuasaan yang 5 kota. Di situ kita bisa melihat bahwa hamba itu diangkat menjadi semartabat dengan dia. Diangkat menjadi sahabatnya. Tidak hanya melulu minanya tidak diambil, tetapi diangkat menjadi sahabatnya. Berarti tampak bahwa ada sesuatu yang mau diungkapkan kepada kita. Tuhan menanamkan kecil ke dalam hati kita seperti benih. Nah, benih ini hendaknya ditumbuh kembangkan menjadi sesuatu yang bermakna. Dan dalam menjalankan usaha itu tentu saja di sini tidak digambarkan bagaimana suka maupun dukanya. Tentu banyak kesulitan, banyak tantangan dalam menjalankan itu, tetapi tidak diceritakan. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam perjuangan itu harus ada fokus. Fokusnya adalah mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh tuannya sebagai tanda tanggung jawab karena tuannya telah mempercayakan sesuatu kepadanya. Demikian juga dengan Allah kepada kita. Kita hendaknya juga sedemikian rupa untuk mengungkapkan diri kita supaya apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita ini bisa berkembang. Dan tidak hanya kita miliki sendiri, tetapi untuk juga orang lain. Nah, ini adalah perjuangan kita di dunia. Dan kehadiran Tuhan untuk pertanggungjawaban itu adalah pada saat kita mengalami pengadilan. Setelah kita mengalami kematian. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, hendaknya kita mengembangkan itu. Kalau mengembangkan itu, kita mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan. Sedangkan kalau kita mengubur mina itu, berarti mematikan. Berarti yang kita cari adalah kenikmatan saja. Berarti yang kita cari adalah keinginan kita pribadi. Dan kalau kita keinginan kita pribadi, maka kita berarti tampak melupakan Allah sendiri. Kalau melupakan Allah, berarti hukumannya adalah ya Tuhan akan menyingkirkan kita dari kebahagiaan bersama dengan Dia. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita hendaknya tetap istilahnya itu berpegang teguh pada kehendak Tuhan ini. Fokus kita adalah mengembangkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan memberikan yang sama kepada kita semua. Nah, tinggal usaha kita, bagaimana usaha kita mengembangkan itu tergantung dari kondisi kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa kita semua akan mampu untuk mengembangkan itu karena Tuhan tidak hanya melulu memberikan mina kepada kita, tetapi juga semua teladan hidupnya, Roh Kudusnya, tubuhnya untuk bekal kita mengembangkan mina dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.